Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Erik Nugraha dari kelompok 10 kelas 12 MIA 1. Asal sekolah saya itu dari Matiga, Cirebon. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang materi ijtihad yang langsung dibimbing oleh Kiai Haji Muhammad Lutfi Yusuf NZMA. Nah, untuk poin yang pertama, apa itu ijtihad dan apa pengertian ijtihad? Untuk lebih detailnya, mari kita bahas di video kali ini. Dalam bahasa Arab, ijtihad berasal dari kata ijtihada, yajtahidu ijtihadan, yang artinya mengerahkan segala kemampuan dan bersungguh-sungguh. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran menetapkan suatu hukum. Jadi, ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh menggunakan akal pikiran untuk merumuskan dan mendapatkan hukum atas suatu perkara yang belum ditentukan kepastiannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Lantas, siapa yang boleh berijtihad? Apakah kita sebagai manusia biasa boleh berijtihad? Apakah hanya orang pintar saja yang boleh berijtihad? Dan apakah di zaman dahulu saja yang boleh berijtihad, sedangkan di zaman sekarang tidak boleh berijtihad? Nah, untuk penjelasannya, ayo kita bahas. Zaman sekarang maupun zaman dahulu, orang boleh saja berijtihad. Akan tetapi, dalam ijtihad ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika berijtihad. Di antara syarat-syaratnya, yang pertama yaitu orang yang memiliki pengetahuan yang luas. Yang kedua yaitu orang yang paham tentang berbagai bidang pengetahuan. Yang ketiga yaitu orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan lainnya. Yang keempat yaitu orang yang memiliki keluhuran akhlak yang mulia. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu harus mengetahui ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Nah, untuk yang poin ketiga yaitu lalu bagaimana kedudukannya? Apakah ijtihad sebagai sumber hukum pertama setelah Al-Quran dan hadis, atau ijtihad sebagai sumber kedua setelah Al-Quran dan hadis? Yang pertama yaitu sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu dilakukan apabila ada persoalan yang tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, untuk poin keempat, adapun menurut para imam-imam yang mendefinisikan ijtihad. Menurut para imam-imam, mendefinisikan ijtihad akan berbeda-beda. Di antara imam-imamnya, menurut Imam Syafi'i, ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan untuk mendapatkan suatu hukum yang berdasarkan dalil-dalil yang ada. Menurut Imam Abu Hanifah, ijtihad adalah upaya akal yang dilakukan seorang mujtahid setelah melakukan penelaahan terhadap teks dari Al-Quran dan hadis. Menurut Imam Malik, ijtihad dianggap sebagai penggunaan akal sehat dan pengalaman seorang mujtahid dalam menggali suatu hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Dari pandangan tiga imam besar tersebut, dapat disimpulkan bahwa ijtihad adalah proses pemikiran dan usaha yang dilakukan oleh seorang mujtahid. Kesimpulan di video kali ini tentang materi ijtihad adalah usaha mencari solusi dalam suatu hukum Islam untuk masalah yang tidak ada dalam Al-Quran atau hadis. Ijtihad dilakukan oleh ahli hukum agar aturan Islam bisa mengikuti perkembangan zaman. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya Fauzan Erik Nugraha dari kelompok 10 kelas 12 MIA 1. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.